Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum. Dan yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar dimanapun Anda semuanya berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya yang diampuh oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala. Beliau merupakan wakil ketua merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pada kesempatan kali ini beliau telah hadir di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Nizar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Antum gimana Ustaz? Alhamdulillah. Senyum antum itu spesial. Masya Allah. Apa yang bikin spesial Ustaz? Nah, itulah yang kita lagi cari nih. Ada apa ini? Baik Ustaz. Gimana Ustaz aktivitas mengajar masih? Alhamdulillah aman dan lancar. Alhamdulillah. Kajian juga sudah mulai perlahan jalan Ustaz ya? Betul. Kajian semoga Allah mudahkan antum dan Amin. juga para asatidz di sana Ustaz ya. Baik. Wafikum barakallah. Ya, pemirsa dan juga pendengar, Anda tentunya bisa berinteraksi secara langsung bersama Ustadz Arifin pada kesempatan kali ini di line telepon 0331 544 6087. Kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bergabung, mohon terlebih dahulu untuk mengecilkan volume televisi atau radio Anda. Kita juga buka bagi Anda yang ingin bertanya melalui jalur website, silakan ya di www.dewanfatwa.com. Dan tentunya pertanyaan ini berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kita juga ucapkan selamat bergabung bagi rekan-rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Seragen. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, kita akan berikan kesempatan kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala untuk menyampaikan satu materi pembuka. Fadhal Ustadz. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, menciptakan kita semua, alam semesta ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menduga bahwa kami menciptakan kalian itu dalam kondisi sia-sia tanpa tujuan yang jelas? Tidak. Manusia diciptakan dengan segala perlengkapan yang Allah berikan kepadanya, baik yang melekat pada dirinya ataupun yang ada di alam semesta ini. Semua itu demi mewujudkan satu tujuan yang mulia, yaitu tegaknya ubudiyah, tegaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari umat manusia dan juga dari bangsa jin agar mereka itu menumpuk dan mengumpulkan harta kekayaan dan kemudian disetorkan kepadaku. Dan aku juga tidak menginginkan agar mereka memberi aku makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, ikhwatul iman, ikhwatul Islam, pemirsa dimanapun Anda berada, seiring dengan mulai berlalunya pandemi, seiring dengan mulai dilonggarkannya aktivitas, mulai kembali kepada kondisi normal, maka bukan berarti bagi kita untuk kemudian kembali berfoya-foya menyusun rencana memperturutkan hawa nafsu. Tidak.
longgarnya aktivitas, berakhirnya suatu fase ujian dan cobaan, itu berarti kita akan kembali berpacu dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih elegan dalam mewujudkan, merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun COVID-19 telah berlalu dan kita termasuk orang-orang yang selamat, tidak menjadi bagian dari korban wabah ini, maka itu pertanda bahwa Allah masih memberi umur panjang kepada kita, memberi tangguh kepada kita untuk kemudian terus berkarya dan mengabdi. Rasulullah SAW memberikan satu pernyataan perihal orang yang diberi tambahan umur atau diberi umur panjang lebih dibanding yang lainnya, bahwa sebaik-baik orang adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik, panjang umurnya dan baik amal budi pekertinya, amal ibadahnya. Sekedar panjangnya umur, sekedar selamatnya kita dari satu petaka, satu wabah, itu bukan berarti Anda hebat dibanding yang lain, bukan berarti Anda sukses. Karena bisa jadi bertambahnya umur hanya sebatas menambah dan menumpuk dosa. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu warning, satu peringatan dengan menyatakan falamma nasu ma dzukiru bih. Tatkala mereka lalai, lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kadangkala Allah memberikan mereka tambahan, memberikan mereka kelapangan, membiarkan mereka malang melintang. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami bukakan kepada mereka, kami biarkan mereka mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Hatta idza farihu bima utu bihi. Tatkala mereka betul-betul telah hanya dalam euforia keberhasilan menurut mereka. Euforia kekayaan dan kesenangan yang mereka tumpuk dan mereka kejar. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami timpakan siksa kami. Kami cabut nyawa mereka sekonyong-konyong, setiba-tiba, tanpa direncana, tanpa ada informasi sebelumnya, sehingga mereka betul-betul akan berputus asa, tidak punya kesempatan, tidak punya peluang untuk kembali ataupun menyesal ataupun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwatul iman, pemirsa dimanapun Anda berada, panjangnya umur Anda, selamanya Anda dari sebuah ancaman petaka, itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada Anda untuk membuktikan diri sebagai hamba Allah, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu dan mengejar kesenangan materi ataupun kesenangan dunia. Karena keberadaan kita di dunia ini demi mengabdi dan membuktikan diri sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba hawa nafsu kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat membuka yang disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada. Barakallahu fikum. Baik, sekali lagi kita undang Anda, siapapun pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya, berinteraksi secara langsung kepada Ustadz. Monggo silakan di 0331 544 6087. Pastikan pertanyaannya jelas, detail, dan fokus ya. Sekali lagi yang ingin bertanya, mohon untuk mengecilkan volume televisi atau radio. Tapi Ustadz, sambil menantikan penelpon, Ustadz, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Yang pertama Ustadz dari Saudara Alam di Depok, Jawa Barat. Ustadz, saya seorang aparatur sipil negara, instansi pemerintah, dan semua pegawai ini menjadi anggota koperasi ribawi Ustadz. Sejak tahu hukum riba, saya memutuskan untuk keluar dari koperasi tersebut. Tetapi sekarang koperasi ini membuat unit syariah. Tapi saya masih ragu untuk bergabung karena takut syar'i hanya sekedar label saja Ustadz. Apakah yang sebaiknya harus saya lakukan? Tetap nonaktif dari anggota atau ikut tergabung dengan unit syariah tapi dengan pertimbangan Ustadz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Saudara Alam. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada.
Apa yang Anda lakukan sudah tepat ketika Anda tahu bahwa koperasi tersebut mengandung unsur riba atau mempraktekkan mekanisme riba. Ketika memberikan pembiayaan maka dengan bunga, ketika membeli dengan atau mendapatkan piutang membayarnya dengan bunga dan seterusnya, maka ini suatu sikap yang bijak. Anda keluar dari koperasi tersebut. Namun rencana koperasi Anda atau tempat Anda bekerja mengadakan satu unit usaha koperasi syariah. Ini baru sebatas rencana. Sehingga belum bisa dipastikan, belum bisa diberikan satu statement atau pernyataan ataupun fatwa tentang bagaimana dan seperti apa sikap yang benar. Karena itu lebih bijak bila Anda menanti, tunggu, jangan buru-buru bergabung sampai betul-betul unit usaha yang konon akan dikonsep sesuai dengan konsep syariat itu betul-betul sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau baru sebatas rencana, semuanya masih mungkin berubah. Semuanya masih mungkin terjadi. Ya, bisa jadi batal, bisa jadi iya, dan kalaupun jadi belum tentu sesuai dengan konsep syariat. Karenanya saya sarankan Anda untuk tunggu, jangan buru-buru memutuskan sampai nanti ada kepastian dan kejelasan seperti apakah konsep yang diterapkan di unit usaha yang konon diinginkan sesuai dengan konsep syariat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara Alam di Depok, Jawa Barat. Kita ke penanya kedua Ustaz dari hamba Allah di Subang, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana hukumnya memberikan data skripsi yang sedikit dimanipulasi? Ini bukan data utama Ustaz, hanya data pendukung dan hanya 3 dari 30 responden. Apakah kemudian ijazah ikut menjadi haram? Dan jika kelak dipergunakan untuk melamar pekerjaan, apakah penghasilan dari ijazah ini juga menjadi haram Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada hamba Allah di Subang ya. Di Subang, Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Semua ulama telah bersepakat bahwa menipu, memalsukan, memanipulasi itu adalah satu tindakan yang haram. Seorang muslim itu harus berlaku jujur. Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian selalu berlaku jujur, bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengantarkanmu kepada kebajikan. Sehingga dengan berbekalkan jujur, engkau akan mudah. Engkau akan ditunjukkan, dibimbing oleh Allah SWT untuk bisa menemukan kebajikan dalam setiap kondisi dan setiap urusan Anda. Dan kebajikan itu akan mengantarkan engkau ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadzib, dan waspadalah, hindarilah sikap dusta, memanipulasi, memalsukan, merekayasa, karena sejatinya pemalsuan, dusta, kebohongan itu akan mengantarkan Anda terjatuh dalam perbuatan fujur, perbuatan keji, mengambil yang bukan haknya, menyakiti orang yang tidak layak, tidak berhak untuk disakiti, menzalimi orang lain, dan mendapatkan sesuatu yang bukan hak Anda. Itulah fujur, itulah kekejian, perbuatan keji. Ketika Anda mendapat sesuatu yang bukan milik Anda, bukan hak Anda, atau merugikan orang lain tanpa alasan, mengambil harta orang lain, tentu ini adalah bentuk dari sikap-sikap keji. Semua itu terjadi akibat dari dusta. Dan perbuatan keji itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Sebesar apapun atau sekecil apapun pemalsuan, dusta, manipulasi itu haram dalam Islam. Islam hanya memberi satu pilihan, yaitu berlaku jujur. Tidak diragukan bahwa memalsukan data skripsi untuk kemudian mendapatkan predikat lulus, diterima skripsi Anda, itu adalah satu bentuk pemalsuan. Dan itu pasti haram. Karenanya saran saya yang pertama, Anda menyesali perbuatan itu, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk tidak mengulangnya di kemudian hari, dan Anda berlaku jujur kepada dosen pembimbing Anda,
atau lembaga pendidikan Anda mengatakan bahwa saya telah melakukan manipulasi, baik dalam skala mayor ataupun dalam skala minor, Anda jujur. Kalau kemudian mereka mentoleransi Anda, maafkan, maka itu adalah hak mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi Ustaz, bagaimana status penggunaan ijazahnya Ustaz? Ya, kalau dari lembaganya memaafkan, baik itu dengan revisi dan lain sebagainya, itu konsekuensi yang harus diterima, maka insya Allah halal selanjutnya. Nah, Bismillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Subang, Jawa Barat. Tapi kita undang juga sekali lagi, silakan yang ingin bertanya, berinteraksi dan interaktif secara langsung kepada Ustadz di 0331544687. Sekali lagi tema kita di kesempatan kali ini pemirsa adalah fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Tapi Ustadz, kita ke penanya berikutnya dari saudari Siti Subaidah Ustadz di Kutai, Kalimantan Timur. Ustadz, apa hukumnya bisnis fast pay? Tolong jelaskan Ustadz, apakah halal atau haram? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudari Siti Zubaidah di Kutai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Aplikasi FastPay itu adalah satu aplikasi yang memungkinkan Anda melakukan pembayaran berbagai tagihan dan layanan publik seperti halnya listrik, kemudian PDAM dan lain sebagainya. Maka memberi atau menjual jasa, mentransferkan, membayarkan tagihan orang lain, dan kemudian atas jasa itu Anda mendapatkan komisi atau upah sekian rupiah dalam setiap transaksi, maka insya Allah halal, tidak masalah. Ya, masalah transaksi sebelumnya itu misalnya ada unsur ini, maka itu bukan tanggung jawab Anda. Misalnya pembayaran kredit, leasing, selama itu bukan transaksi Anda, itu adalah transaksi orang lain. Anda hanya memfasilitasi terjadinya transfer pembayaran tagihan yang harus dibayar oleh masyarakat, maka itu Anda melakukan atau jual beli jasa yang halal. Urusan transaksi basis asnya, akadnya itu adalah ada riba, itu bukan tanggung jawab Anda, itu tanggung jawab nasabah ataupun pelanggan Anda. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, walaupun kita tahu bahwa ini akan digunakan untuk membayar transaksi riba, itu bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab mereka yang melakukannya. Allah. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat untuk saudari Siti Zubaidah di Kutai, Kalimantan Timur. Tapi kita break dulu untuk sesi website ya. Kita sudah tersambung bersama penelpon di Surabaya. Ada Ibu Tuti. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu Tuti pertanyaannya. Iya, saya punya bisnis makanan. Baik Ibu. Bolehkah memakai jasa online yang titik-titik food itu loh, Ustaz? Ya. Ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Tuti di Surabaya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Tuti, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Memiliki produk berupa makanan, pakaian, aksesoris ataupun elektronik atau yang lainnya, dan kemudian menggunakan jasa kurir secara online yang kita dapat secara online, itu tidak masalah. Karena kita membayar jasa mereka dengan nilai yang jelas dan kita menjual produk yang halal. Masalah kurir tersebut menalangi pembayarannya atau bagaimana dan selanjutnya, itu adalah tanggung jawab antara kurir dengan customer ya. Intinya tanggung jawab Ibu Tuti hanya sebatas apa yang Ibu Tuti jual dan bagaimana Ibu Tuti mendapatkan barang tersebut. Kalau Ibu Tuti mendapatkannya barang yang legal, yang halal, dan dijual dengan cara yang halal, transparan, harganya jelas, maka itu tidak masalah. Dalam mekanisme di marketplace misalnya, ketika Ibu Tuti menjualnya di marketplace secara online, seringkali pihak marketplace akan menahan pembayaran dari customer. Baru bisa diakses oleh Ibu Tuti setelah sekian hari
setelah mendapatkan adanya kepastian bahwa barang yang dikirim sampai kepada customer, maka itu tidak masalah selama Ibu Tuti rela dengan transaksi tersebut. Sehingga tidak ada hal yang perlu dirisaukan dari sisi penjual. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallah khairan Barakallahu fiik. Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Ibu Tuti ya di Surabaya. Baik Ustaz, kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi dari Abu Riza Ustaz di Pekanbaru Riau. Ustaz, apa hukumnya memperoleh hadiah dari pengumpulan poin atau berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan Ustaz? Baik. Syukran. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Abu Rizal di Pekanbaru Abu Riau Riza ya. di Pekanbaru Ustaz. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini maksud mengumpulkan poin, yaitu setiap transaksi kelipatan 50.000 kita mendapatkan poin 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kemudian ketika telah terakumulasi sekian poin, kita akan mendapatkan potongan harga atau bahkan mendapatkan barang ya. Poin tersebut bisa ditukarkan dengan barang, maka itu insya Allah tidak masalah. Itu tidak termasuk riba. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Abu Riza di Pekanbaru. Tapi kita sapa kembali. Ini ada penanya berikutnya Ustaz dari Saudara Hendra di Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz Afwan, saya ingin bertanya bagaimana hukum bonus dari menjadi agen pulsa yang sistemnya seperti MLM. Saya daftar ke server pulsa sebagai agen dan saya bisa mendaftarkan orang lain untuk bisa berjualan pulsa, tetapi harga dari server saya naikkan. Misalnya modal pulsa operator A yang awalnya 5.000 dari server adalah 5.500. Nah, untuk member baru yang ingin berjualan pulsa, harga saya naikkan menjadi misalnya 5.700 Ustadz. Jadi setiap dia transaksi saya mendapatkan untung sebanyak Rp200. Ini bagaimana Ustaz? Baik, dari saudara Hendra ya di Jawa Barat. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Hendra atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk bisa memahami masalah ini, kita harus dudukkan terlebih dahulu apa sejatinya yang menjadi objek transaksi di sini. Kalau kita cermati jual beli pulsa atau token listrik dan yang sejenis, maka sejatinya yang kita perjualbelikan itu adalah kegunaan barang, kegunaan jaringan telekomunikasi ataupun jaringan listrik. Sehingga customer dengan membayar sejumlah uang, mereka akan bisa menggunakan atau diberikan akses untuk mendapatkan kemanfaatan kegunaan dari jaringan tersebut dalam tempo waktu atau dalam satuan yang telah ditetapkan, baik kilowatt kalau itu listrik ataupun dalam satuan waktu tertentu, misalnya menggunakan layanan telekomunikasi selama sekian menit, atau kalau itu internet adalah sekian kbps misalnya. Maka ini adalah jual beli hak guna jaringan dan itu halal. Sehingga ketika Anda diberi izin oleh agen, oleh pihak yang berwenang untuk ikut memasarkan produknya dan Anda diberi akses untuk memarkup sekian rupiah dari setiap transaksi downline Anda, maka ini tidak masalah karena sejatinya Anda mendapatkan komisi. Ini adalah komisi dari pemasaran. Seperti halnya ketika Anda menjadi broker jual beli tanah, Anda broker barang, otomotif dan lainnya, kemudian Anda diberi izin untuk memarkup harga jual. Maka ketika berhasil menjual atau berhasil terjadi transaksi, Anda akan mendapatkan selisih harga tersebut. Dan ini insya Allah halal, tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara Hendra di Sukabumi, Jawa Barat. Ustaz, kita ke penanya berikutnya dari saudara Salman Basalamah di Tegal, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz, kami ada usaha apotek. Bolehkah kami menjual obat batuk atau obat lain yang mengandung alkohol atau etanol Ustaz? Baik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Salman Basalamah ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kandungan alkohol pada obat batuk tersebut
tidak sampai memabukkan, maka tidak masalah. Menurut pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, boleh menjual belikannya karena itu bukan khamr. Dan secara hukum juga bukan benda yang najis, maka boleh untuk diperjualbelikan. Sebagian ulama memperkarakan jual beli obat batuk yang ada kandungan alkoholnya dalam sekian persen tadi, dikarenakan menurut sebagian ulama khamr itu najis, sehingga walaupun kadarnya sedikit ketika dicampurkan kepada cairan yang bukan air, maka akan menjadikannya najis, menjadikannya najis. Sehingga kalau sudah najis maka tidak boleh diminum, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diperjualbelikan, tapi hanya boleh dimusnahkan. Namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini wallahu taala alam, bahwa khamr itu tidak najis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadar 0,5% atau 1% itu insya Allah belum sampai pada level memabukkan. Maka hukumnya itu tidak masalah karena bukan khamr. Lain halnya yang berlaku pada perusahaan yang dengan sengaja mencampurkan alkohol ke dalam minuman tersebut, ke dalam obat tersebut. Perusahaan farmasi yang mencampurkan alkohol dalam kadar yang sangat kecil tersebut punya tujuan bahwa dengan dicampurkannya alkohol itu akan muncul aroma atau menimbulkan rasa seperti rasanya bir. Karena kebanyakan perusahaan farmasi itu dimiliki oleh orang-orang non-muslim, sedangkan mereka terbiasa minum khamr. Sebagaimana halnya orang Indonesia suka mencampurkan aroma pandan, aroma pisang, aroma durian pada masakannya, pada minumannya. Apa tujuannya? Untuk merangsang nafsu, untuk merangsang selera makan, selera minum. Sehingga dari kejauhan saja dengan adanya aroma tersebut, kita terangsang untuk meminumnya, kita senang untuk minumnya. Nah, mereka berpikiran bahwa orang sakit itu dibutuhkan rangsangan agar mau dan merasa nyaman ketika mengkonsumsi obat tersebut. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan minum khamr. Aroma yang paling menyegarkan bagi mereka tentunya adalah aroma khamr. Itulah alasannya. Sehingga sejatinya kalau secara tinjauan Islam tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk mencampurkan khamr ke minuman atau ke makanan, walaupun setelah dicampur minuman itu belum sampai memabukkan. Karena praktek mempercampurkan ini adalah satu tahapan yang suatu saat menjadikan kita tidak resistensi dengan aroma khamr, tidak resistensi dengan rasa khamr, bahkan sebaliknya ketagihan, merasa senang, merasa suka dengan minuman khamr karena aromanya dianggap sedap, aroma rasanya dianggap enak, ya. Dan ini tentu tahapan-tahapan yang harus dihindari. Karena memang setan itu menggoda manusia step by step, ya, sedikit demi sedikit, tidak sekonyong-konyong langsung digoda minum khamr. Tetapi mulai diawali dengan duduk bersama orang peminum khamr, kemudian mulai mencium aromanya, mulai ngincipi setetes, dua setetes, seujung sendok, sampai akhirnya berani minum yang banyak. Itu tahapannya. Karena itu seorang muslim harus menutup celah ini. Hindarilah. Dan sebagai seorang apoteker, sebisa mungkin hindari, jangan perdagangkan obat-obat yang mengandung alkohol tersebut. Agar apa? Agar umat Islam tidak terbiasa dengan aroma khamr, agar umat Islam selalu sensitif dengan aroma khamr sehingga tidak mendekatinya, tidak mencobanya. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga ini bermanfaat untuk saudara Salman Basalama, ya, dan ini menjadi satu nasihat juga untuk apoteker muslim khususnya, Ustaz, ya, untuk lebih berhati-hati lagi dengan obat-obatan yang dijual. Tapi Ustaz, kita sapa kembali penanya berikutnya, Ustaz, dari saudara Afrizal Saputra, Ustaz, di Subang, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah berkahi Ustaz dan juga keluarga serta kaum muslimin. Ustaz, izin bertanya,
apa hukum melamar pekerjaan di perusahaan lain sedangkan kita masih bekerja di suatu perusahaan? Apakah haram? Dan bagaimana dengan dampak sosial yang ditimbulkan dari hal tersebut apabila itu merupakan sesuatu yang haram? Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Afrizal. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Seorang muslim ketika sudah terikat dengan kontrak kerja dengan seseorang, idealnya dia betul-betul komitmen dengan kontrak kerja tersebut. Dia selesaikan pekerjaannya, dia jalankan pekerjaannya dengan maksimal dan dengan dedikatif, ya. Dia tidak memutus kontrak di tengah jalan. Namun ketika kontrak dia telah berakhir, maka tidak ada lagi kewajiban kita untuk meneruskan kontrak. Kita boleh memilih melanjutkan, memperbarui kontrak atau mengakhiri kontrak. Dan masalah melamar pekerjaan di tempat lain, di saat kita masih aktif bekerja di suatu lembaga, selama kita tidak menerima pekerjaan tersebut di saat kita sedang aktif, ya, maka itu tidak masalah, ya. Tidak ada yang mengikat kebebasan kita selama kita betul-betul masih bisa memenuhi kontrak tersebut hingga selesai masa kontraknya. Sehingga ketika Anda sudah melamar dan kemudian sudah ada indikasi Anda diterima, akan lebih baik dan lebih elegan bila Anda segera mengajukan pengunduran diri dari perusahaan atau lembaga yang pertama, sehingga ketika nanti betul-betul diterima, Anda betul-betul sudah ada tidak ikatan, tidak berkhianat kepada pemilik kontrak pertama. Ya, wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Jadi part time job itu diperbolehkan juga, Ustaz, ya. Selama tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Betul. Selama itu bisa dikerjakan di luar jam kerja. Nah, Ustaz. Ya. Dan yang kedua, selama tidak mencuri data dari lembaga yang pertama. Kadang perusahaan yang kedua itu perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Kadang-kala dia memanfaatkan informasi di perusahaan yang pertama untuk diberikan kepada perusahaan yang kedua, dan itu inilah bentuk khianat kepada pihak yang pertama. Wallahu a'lam. Apalagi orangnya sama, Ustaz, ya. Betul. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat sekali lagi untuk saudara Afrizal Saputra di Subang, Jawa Barat. Ustadz, kita ke pertanyaan berikutnya dari saudari Susi Wijaya di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Ana menggunakan jasa fotografer setelah berdiskusi deal harganya 6 sekian. Kemudian Ana bayar setengahnya dan saya akan bayar lunas setelah hasil editan fotonya dikirim. Kemudian dia menjanjikan pada tanggal 3. Dan sampai sekarang sudah terlewat 3 hari Ustadz. Karena foto tersebut memang urgent untuk dipakai, akhirnya saya edit sendiri dan sekarang editan foto yang diberikan dia itu tidak berguna lagi Ustadz. Karena saya kecewa, saya bilang ya sudah bayarnya setengah sajalah. Foto editannya tidak usah diberikan karena tidak digunakan kembali. Bagaimana Ustadz sebaiknya? Apakah hal ini dibenarkan Ustadz? Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Susi, ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik daripada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap umat Islam itu wajib berkomitmen memenuhi kontrak kerja ataupun ikatan perjanjian yang telah disepakati sama mereka. Ketika orang yang memberikan jasa editing foto itu one prestasi, tidak memenuhi komitmennya, maka Anda boleh membatalkan transaksi tersebut. Dan idealnya dia seharusnya mengganti rugi kepada Anda, mengembalikan ya tanpa memungut biaya karena dia tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya. Hak Anda untuk kemudian membatalkan transaksi. Dan kalau Anda masih berbaik hati merelakan sebagian pembayaran, separuh 50% dari pembayaran yang telah dijanjikan, maka itu insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, semoga bermanfaat ya untuk saudari Susi Wijaya di Bogor, Jawa Barat. Ustadz, kita ke pertanyaan berikutnya dari saudari Nia di Samarinda, Kalimantan Timur. Bismillah, afwan Ustadz, ingin bertanya, suami saya bekerja di kantor pajak PBB dan retribusi, statusnya sebagai aparatur sipil negara. Saya mengusulkan kepada beliau untuk pindah ke bagian yang lain atau instansi yang lain jika bisa, tapi beliau bilang tidak mudah Ustadz dan butuh proses yang lama.
Bagaimana status gaji yang diberikan kepada kami? Mohon solusinya Ustaz. Dari saudara? Saudari Nia Ustaz di Samarinda. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Nia di Samarinda. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dia kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pajak PBB, pajak retribusi daerah dan yang sejenis itu adalah satu undang-undang atau satu mekanisme, satu sistem yang berlaku di negara kita yang tidak bisa dihindari. Anda ataupun orang lain yang bekerja di sana, masyarakat akan tetap dipungut PBB ya. Makanya dalam kondisi yang semacam ini, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bersikap realistis. Ketika beliau ditanya perihal seorang yang ditunjuk untuk memungut pungutan liar, pungutan yang tidak syar'i dari para pedagang. Namun karena para pedagang tidak mungkin menghindar, maka beliau mengatakan karena ini adalah satu hal yang tidak bisa dihindari oleh para pedagang. Kalau dipegang, diemban oleh orang yang khain, pengkhianat, penjahat, bisa jadi nilai pungutannya akan dilipat gandakan, dibesarkan, dimarkup, dikorupsi, digelapkan dananya. Sehingga tidak bermanfaat. Sehingga umat Islam dirugikan dua kali. Pungutan tetap dipungut, kemudian hasilnya tidak disalurkan, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Seperti yang terjadi dalam banyak kasus di mana dana pajak digelapkan, dana pajak dikorupsi. Makanya dalam kondisi semacam ini, kehadiran orang-orang yang amanah, kehadiran orang-orang yang jujur, orang-orang yang berpihak kepada masyarakat sehingga berusaha menegakkan aturan secara maksimal sehingga adil, tidak dizalimi, tidak dieksploitasi, itu sangatlah penting. Sehingga meminimais kerugian, memaksimalkan keuntungan itu adalah sikap bijak yang ingin beliau tekankan melalui fatwa ini. Karena itu bila memang suami Anda seorang yang amanah, jujur, sehingga menjalankan amanah apa adanya, melindungi kaum muslimin dari pungutan-pungutan liar, dari penggelapan dana dan seterusnya, maka insya Allah dengan bekerja di sana itu adalah bentuk dari kebajikan yang meringankan beban masyarakat banyak. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat untuk saudari Nia di Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, kita sapa penanya yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bapak Ahmad di Kota Malang. Ahlan wa sahlan. Silakan Bapak Ahmad pertanyaannya. Ya, Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mau tanya Ustaz terkait dengan BSU dari BPJS Ketenagakerjaan gitu. Ya. Ya kemarin itu kan kami mendapatkan BSU tenaga kerjaan gitu kan. BSU itu apa Pak? BSU itu bantuan subsidi upah. Ya. Itu gimana kira-kira hukum dari mendapatkan BSU tersebut dari Baik. Ketenagakerjaan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan di tempat kami itu otomatis kolektif gitu loh Ustaz. Baik Bapak. Jadi mau gak mau harus ikut gitu loh. Baik. Wajib berarti Pak ikut ya? Ya, Baik. Itu saja Pak Ahmad pertanyaannya. ya sudah. Baik. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Ahmad di Kota Malang. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Ahmad, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bantuan subsidi usaha yang itu adalah bantuan dari pemerintah namun disalurkan melalui program BPJS atau melalui BPJS, maka insya Allah itu halal, tidak masalah. Itu adalah pemberian dari pemerintah. Ya, masalah bagaimana dan seperti apa mekanisme itu adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab BPJS, ya bukan tanggung jawab kita. Kita sebagai masyarakat mendapatkan manfaat, mendapatkan subsidi dari pemerintah, maka itu halal hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ahmad di Malang. Ustaz, kita ke penanya berikutnya dari saudari Haniatul Mariah di Ngawi, Jawa Timur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan, saya mau bertanya bagaimana hukumnya seorang muslimah menjadi perangkat desa. Saya muslimah dan menjadi perangkat desa yang bekerja di bagian pembuatan laporan mengenai perencanaan pembangunan yang ada di desa. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Syukran. Haniatul Muslimah ya. Nah, Ustaz di Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada
saudari Haniatul Muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Seorang muslim atau muslimah bekerja di tempat yang halal seperti di lembaga pemerintahan atau swasta, maka hukum asalnya halal selama dirinya mampu menjaga kehormatan dirinya, menjaga kewajibannya sebagai seorang muslim, menunaikan salat 5 waktu, menutup auratnya, dan mampu mengkondisikan agar interaksinya dengan lawan jenis itu sesuai dengan koridor syariat. Kemudian dia menjalankan amanah tugas sebagaimana mestinya, tidak memanipulasi, tidak menipu, tidak memalsukan data, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk saudari Haniatul Muslimah di Ngawi, Jawa Timur. Kita ke penanya berikutnya Ustaz, dari saudara Fadilah Dermawan di Malang. Ustadz, bismillah, izin bertanya, bagaimana hukumnya membeli pakaian bekas dari luar negeri yang mana saat ini banyak digandrungi oleh masyarakat. Namun diketahui Ustadz bahwa pakaian bekas ini didapatkan dengan cara diselundupkan agar tidak terkena pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah kita. Saudara Fadilah ya? Fadilah di Malang Ustadz. Barakallahu fiikum wa athamakumullah kepada saudara Fadilah atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara hukum asal, jual beli pakaian tersebut halal. Urusan barang tersebut diselundupkan oleh sebagian orang, maka itu adalah urusan administrasi negara ya. Itu tanggung jawab aparat penegak hukum, apakah mau ditindak atau tidak. Tetapi secara objek transaksi, mereka yang menyelundupkan itu adalah pemilik barang. Mereka beli dari luar negeri kemudian dijual kepada Anda, maka hukum asalnya halal. Masalah dia melanggar aturan negara karena tidak membayar cukai dan seterusnya, maka itu tanggung jawab dia dengan pemerintah, bukan tanggung jawab konsumen dengan pemerintah. Dan dosa dia ataupun kesalahan dia secara administrasi hukum negara tidak berdampak pada halal atau haramnya barang tersebut diperjualbelikan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk saudara Fadilah di Malang, Jawa Timur. Ustaz, kita ke penanya berikutnya dari saudari Iwas Putri binti San Rohyat di Jakarta Selatan. Ustaz Afwan, izin bertanya, jika saya pemegang uang kas RT atau uang iuran semua anggota RT, haruskah saya minta izin anggota lainnya? Misalnya diumumkan di grup WA jika salah seorang anggota ada yang mau meminjam uang kas tersebut, atau cukup saya yang memutuskannya Ustaz? Syukur. Baik. Barakallahu fiik wa athaabakumullah kepada saudara Putri di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Seorang yang memikul amanah, dipercaya mengelola ataupun menyimpan uang bukan milik dia sendiri, tetapi miliknya perkumpulan atau desa atau lembaga, seharusnya dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewenangannya. Kalau sampai dia melakukan tindakan di luar kewenangannya, maka itu adalah khianat. Termasuk bentuk tindakan di luar kewenangan adalah menghutangkan dana tersebut kepada orang lain atau kepada salah satu anggota tanpa mengikuti prosedur yang semestinya. Kalau ternyata secara prosedural bahwa dana itu tidak boleh dipinjamkan kecuali atas sepengetahuan ketua, ada mekanisme yang harus diikuti, maka seharusnya Anda jalankan mekanisme itu. Atau kalau memang tidak ada aturan main dalam hal ini, Anda tidak boleh meminjamkannya, karena bisa jadi ketika dana itu dipinjamkan ternyata pihak yang meminjamnya ngemplang, tidak bayar, maka akan terjadi masalah ya. Dana itu tidak bisa kembali. Dan itu tanggung jawab Anda. Makanya kalau memang belum ada mekanismenya, Anda tidak boleh meminjamkannya kecuali atas kesepakatan semua anggota. Dan agar memudahkan urusan Anda, hendaknya Anda mengusulkan adanya mekanisme peminjaman dana tersebut sehingga siapapun yang membutuhkan bisa mendapatkan akses untuk pinjam, dan tanggung jawab itu betul-betul tanggung jawab yang bersikat legal ya, bukan ilegal. Wallahu ta'ala alam. Baik, semoga bermanfaat untuk saudari Putri di Jakarta. Baik Ustadz, kita akan sapa penelpon berikutnya dari Bapak Zainal di Kalimantan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan Bapak Zainal. Silakan pertanyaannya Pak. Saya tuh punya hutang sama perusahaan
semacamnya perusahaan ya. Lalu kami kurang lebih tahun 2000 ya. Tapi waktu itu kami bayar sama yang punya orang-orang ada yang membayar gitu. Kami bayar terus sekalian sampai waktunya dia tahunya dia tidak sampai ke sana bayarnya. Lalu setahun demi setahun habis waktunya. Habis pemutih kayaknya kada diterima lagi. Punya kami itu ada sigil, ada 2. Itu ada surat datang ke tempat kami. Kayaknya apabila tidak membayar pelunasan itu agunan ditarik oleh perusahaan. Artinya hutang mana gitu hutangnya kami itu. Itu aja Pak. Itu aja Pak. Baik, itu saja Bapak Zainal pertanyaannya. Ya, terima kasih ya. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak Zainal di Kalimantan. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Satu kesalahan tatkala kita dengan mudah percaya kepada orang lain, sehingga akhirnya kita menjadi korban penipuan. Seharusnya ketika kita berhutang kepada satu lembaga atau kepada seseorang, kita membayar tagihan tersebut atau hutang kita secara resmi, sebagaimana ketika kita berhutang, kita pun berhutang secara resmi. Kalau memang kita membayar kepada bendahara, kita bayar kepada bendahara. Dan yang juga tidak kalah penting, setiap tindakan itu seharusnya terdokumentasi dengan baik. Ketika Anda berhutang, Anda menandatangani kontrak hutang piutang, perjanjian hutang piutang. Ketika Anda membayar pun seharusnya Anda mendapatkan dokumen bukti bahwa Anda telah melakukan cicilan atau pembayaran atau pelunasan. Agar apa? Agar hak Anda tidak terzalimi. Anda tidak terzalimi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena itu Allah SWT dalam Al-Quran memberikan penekanan dalam masalah utang piutang agar utang piutang itu didokumentasikan, kita membuat alat bukti yang valid. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, kalau kalian membuat satu akad utang piutang hingga tempo tertentu, buatlah alat bukti berupa tulisan, ada nota utang piutang, ada ikatan utang piutang ya. Kalau tidak ada maka dengan 2 saksi, kalau tidak ada maka dengan adanya agunan dan seterusnya. Nah, Anda sudah bersikap baik dalam hal ketika berhutang, adanya agunan dan adanya ikatan hutang piutang. Namun Bapak Zainal melakukan satu kecerobohan di mana melakukan pembayaran tanpa dokumentasi yang jelas. Sehingga secara hukum positif, sisi Pak Zainal dalam kondisi lemah, tidak punya bukti telah melakukan pembayaran. Sehingga secara hukum legal, hukum formal, Pak Zainal belum melunasi hutangnya. Karena memang secara faktual, pihak perusahaan tidak menerima dana dari Pak Zainal. Sehingga secara hukum, perusahaan memang berhak untuk menagih ya, dan melakukan tindakan hukum berupa mengakses barang agunan untuk dilelang dan kemudian digunakan untuk melunasi tagihan yang harus dibayar oleh Pak Zainal. Adapun dana yang telah disetorkan, dana yang telah dibayarkan oleh Pak Zainal melalui salah satu oknum di perusahaan tersebut, maka itu urusan Bapak Zainal untuk kemudian mengajukan gugatan atau membuat laporan kepada pihak yang berwajib, atau menempuh jalan kekeluargaan bagaimana caranya agar dana itu bisa kembali kepada Bapak Zainal, atau atau juga dana itu bisa dibayarkan kepada perusahaan sehingga Bapak Zainal akan segera dinyatakan lunas dari tagihannya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Zainal, dan ini menjadi satu nasihat juga bagi siapapun yang berhutang untuk mencatat Ustaz ya, wajib membuat alat bukti ya, membuat alat bukti dan adanya saksi Ustaz ya. Betul. Apalagi di zaman sekarang, pemirsa dan juga pendengar, kita jumpai begitu banyak kemudahan untuk mendokumentasikan transaksi kita. Semoga kita dijauhkan dari akad-akad yang batil ya. Tapi Ustaz, kita ke penanya berikutnya dari Muhammad Adil di Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz.
Ustadz, pada saat saya masih kuliah dulu, ayah saya ini akan mengirimkan uang kepada saya jika saldo yang ada di rekening saya ini tersisa 500.000. Nah, terkadang saya menyampaikan ke ayah saya kalau saldo yang ada di rekening saya sisa 500.000, namun sebenarnya sisanya adalah 200.000 atau bahkan 100.000. Nah, apakah uang kiriman yang saya dapatkan menjadi haram, Ustadz? Karena saya berbohong kepada ayah saya seperti ini. Dan memang jika memang itu haram, Ustadz, kemanakah harta tersebut? Karena ini sudah menjadi modal usaha saya, Ustadz, dan juga peralatan kuliah saya pada saat itu. Ini bagaimana, Ustadz? Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada saudara Muhammad Fadil ya. Nah, Ustadz. Semoga Allah Muhammad Adil, Ustadz. Muhammad Adil Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika Bapak Anda berjanji memberikan pesan bahwa beliau akan mengirim dana ketika saldo di rekening Anda tersisa 500.000. Itu berarti Bapak Anda ingin membackup pembiayaan kuliah dan biaya hidup Anda selama di kota Yogyakarta. Ya. Namun faktanya justru sebaliknya, Anda masih tetap menggunakan dana yang ada sehingga Anda tidak perlu mendapatkan pembiayaan dari orang tua Anda. Justru meringankan orang tua Anda. Sehingga Anda baru mengabari ketika dana di saldo Anda hanya tersisa 200 atau 100.000. Tentu ini justru malah membantu orang tua. Ya, walaupun ketika Anda berkata tidak jujur mengatakan rekening tinggal 500 padahal yang tersisa hanya 100 atau 200, Anda telah berbohong, telah berdusta. Ini adalah satu dosa. Ya. Tetapi Anda tidak menipu dalam arti mendapatkan sesuatu yang tidak atau di luar menjadikan hak Anda, ya, bukan hak Anda. Lain halnya ketika Anda mengatakan saldo masih 1 juta, Anda sudah berkata masih tersisa 500.000 sehingga Anda menipu orang tua dan merugikan orang tua dalam hal ini. Maka insya Allah tidak masalah, tidak dosa, ya, tidak haram harta yang Anda dapat. Walaupun kemudian dana itu Anda gunakan untuk berwirausaha, maka insya Allah itu halal. Hanya saja Anda telah menipu orang tua Anda lebih baik segera menyesali, bertobat dan memohon maaf kepada orang tua Anda yang Anda telah menipu beliau dengan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Ini mungkin jadi fenomena mahasiswa juga, Ustaz, ya. Ketika ditanya orang tua masih ada nggak uangnya, itu selalu bilang masih ada karena nggak ingin membebani orang tua. Ya, itu satu niat yang baik. Tetapi bukan berarti menjadi alasan untuk kita berbuat dusta. Ya, kita masih ada, tinggal 100.000, tinggal sekian. Ya, paling ditegur, kenapa telat memberitahukan? Ya, jujur saja bahwa kita tidak ingin merepotkan, kita tidak ini dan itu seterusnya. Baik, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk saudara Adil di Yogyakarta. Ustaz, kita ke penanya berikutnya dari saudari Titi Rahayu di Semarang, Jawa Tengah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin menanyakan bagaimana hukum berjualan kaligrafi dan cetak foto beserta bingkainya untuk pajangan rumah. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada saudara Titi. Ya. Titi Rahayu di Semarang. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran bukan untuk pajangan, tetapi untuk ditadaburi, difahami, dan kemudian diamalkan serta didakwahkan kandungannya. Al-Quran bukan hiasan. Al-Quran bukan pajangan. Sehingga banyak para ulama mengatakan menjadikan Al-Quran sebagai pajangan untuk memperindah rumah, ini adalah satu tindakan yang tidak pada tempatnya. Ya, menyalahgunakan Al-Quran dengan cara atau menempatkan Al-Quran dalam porsi yang lebih rendah dibanding fungsi yang sejatinya itu sebagai kitab suci, sebagai pedoman hidup untuk ditadaburi, diamalkan, dan kemudian juga didakwahkan. Kalau sekedar jadi hiasan hanya akan dikatakan, oh indah kaligrafinya. Terlepas dari apa kandungannya, terlepas dari apa maknanya, terlepas dari apa yang harus kita lakukan terhadap makna yang tersurat ataupun tersirat dalam ayat tersebut. Orientasi ketika kita membuat kaligrafi atau membeli kaligrafi bukan pada kandungan maknanya, tetapi pada indahnya,
lekak-lekuk huruf tersebut, dan kemudian juga warna-warni huruf tersebut. Tentu ini dalam konteks semacam ini berarti kita telah menyalahfungsikan Al-Quran untuk fungsi yang lebih rendah dibanding tujuan utama dari turunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau itu diiringi dengan maksud-maksud yang tertentu yang tidak ada tuntunannya, misalnya dengan adanya kaligrafi di dalam rumah, maka akan mengusir jin, mengusir setan. Ini adalah satu persepsi yang salah. Adanya Al-Quran di rumah Anda utuh dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas tidak menjadikan jin takut dari rumah Anda. Yang menjadikan jin takut, setan takut dari rumah Anda ketika ayat itu Anda lantunkan, Anda tadabburi, Anda amalkan kandungannya. Bukan ketika Anda letakkan di meja, Anda bingkai dengan bingkai yang indah. Karena itu sekedar kaligrafi, alih-alih sekedar kaligrafi satu potong ayat, bahkan ayat yang tidak sempurna, satu Al-Quran pun tidak menjadikan jin ataupun setan itu menghindar dari rumah Anda kalau hanya sekedar sebagai pajangan atau hiasan yang Anda letakkan di rak atau di meja. Karenanya saran saya hindari yang semacam ini, karena itu jelas menyalahgunakan ayat, menjadikan ayat atau Al-Quran dalam fungsi yang lebih rendah dibanding tujuan diturunkannya Al-Quran dan ayat sebagai kitab suci. Adapun kalau perhiasan foto dan jenis itu tidak mengandung unsur makhluk hidup, maka tidak masalah seperti pemandangan, bunga atau yang sejenis, ya. Namun kalau ada unsur makhluk hidupnya, baik burung, kupu-kupu, manusia, maka itu terlarang untuk dijadikan sebagai pajangan. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Malaikat tidak akan sudi masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing atau terdapat gambar makhluk hidup. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir. Kami sampaikan jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita juga sampaikan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar yang telah menyimak acara kami di kesempatan kali ini, termasuk bagi Anda yang sudah bertanya baik di jalur telepon ataupun di website kami. Sampai bertemu kembali pendengar di live interaktif berikutnya, dan jangan lupa Anda bisa akses website kami untuk informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV. Dan Anda bisa follow juga beberapa media sosial kami, di antaranya di YouTube @fatwa_tv_official, Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter di @dewanfatwa_pa. Ya pemirsa, jangan lewatkan sesaat lagi akan hadir live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabal LCMPD. Kami dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan, ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.